IFJF dimanapun saat ini kita berada. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya apapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, saya yakin dan percaya kita tetap memiliki kerinduan untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Terlebih saat ini kita sedang merayakan atau memperingati satu kejadian yang luar biasa, yaitu di mana Tuhan boleh bangkit, Tuhan boleh hidup, Tuhan boleh naik ke surga. Dia menyediakan tempat untuk kita di surga juga nanti kelak. Amin. Saya yakin dan percaya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, saudara semua yang ada di rumah sama-sama kita boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, apapun itu keadaannya. Amin. Sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh memiliki nafas untuk hidup Tuhan. Kami boleh memiliki waktu untuk memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, apapun kondisi kami Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami mau taruhkan itu semua di bawah kaki Tuhan. Kami mau serukan kebaikan Engkau. Kami mau katakan terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sama-sama ingin memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan, pujian dan penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Mari semua jemaat IFJF yang ada di rumah atau dimanapun kita berada, dengan satu suara kita sama-sama serukan pujian kita, syukur kita, kita katakan amin. Yes. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Yang di rumah semua jemaat boleh sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau berterima kasih Tuhan. Oh, we thank to you Lord. Oh, sama-sama kita nyanyikan. Sekarang waktunya untuk bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka, sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ciptakan kebesaran-Mu. Marilah bersatu, marilah bersatu. Amin, amin. Beritakan firman-Nya, bersama berlari sampai ke tujuan, menari memuji, jiwa diselamatkan. Amin. Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ciptakan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan.
name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. Your love so great. Thank you, Jesus. Overwhelm myself in grace. Amen. It's just that's in me. Overflow all my soul sing. So my soul sings. Sama-sama yang di rumah sembah Dia, angkat tanganmu, tinggikan Tuhan kita. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus, name of Jesus lifted high, name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. In my area, your Lord will
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya agung-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur di dalam hadirat-Mu Bapa. Inilah puji-pujian yang kami boleh naikkan untuk-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini kami mau siap menaruhkan setiap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba kami yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi dia Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu boleh tersampaikan bagi kami umat-Mu. Jemaat IFGF Cimahi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Yesus, Kau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama boleh katakan amin. Shalom IFGF Cimahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk boleh membagikan firman Tuhan pada hari yang luar biasa ini. Juga saya ucapkan terima kasih untuk Pastor Hisar dan tim pengemalaan di IFGF Cimahi. Terima kasih untuk kesempatan saya untuk bisa sharing firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai tentang kebangkitan Kristus. Dan saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Dan hari ini firman Tuhan saya bawakan dari Lukas 24, pasalnya Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Dikatakan seperti ini, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu mereka berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapan sementara kamu jalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, pada waktu Yesus bangkit, kemudian dia mulai mengunjungi murid-muridnya untuk menyatakan dirinya bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Seperti apa yang telah dikatakan, disampaikan. Nah, di kisah daripada perjalanan di Emmaus ini di Lukas 24 ini menceritakan waktu itu ada 2 murid Yesus yang bicara mengenai tentang apa yang terjadi. Mereka bicara bercakap-cakap, mereka bingung dan juga mereka merasa ada satu keputusasaan yang terjadi dalam diri mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus membuat mereka gelisah dan mereka nggak tahu sama sekali bahwa Yesus telah bangkit. Nah, dikatakan di situ waktu Yesus menghampiri mereka, waktu mereka sedang bicara, ternyata kedua muridnya itu mereka tidak menyadari bahwa yang mereka ajak bicara adalah Yesus.
sepertinya dikatakan ada penghalang yang menghalangi mereka, ada sesuatu, ayat yang ke-16 dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Dia, sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Nah, ketika saya merenungkan ini, kata penghalang di situ itu dalam bahasa Grekanya adalah ekrataunto, atau bahasa dasarnya dari kata namanya krateo. Nah, kata krateo ini atau penghalang atau nama restraint ini sepertinya ada sesuatu yang menahan mereka, ada sesuatu yang menghalangi mereka, atau disebut namanya ada selubung sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus ada di antara mereka. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, bukan berarti Dia setelah itu kemudian Dia bangkit, kemudian tidak lama kemudian setelah kebangkitannya, Dia mengunjungi murid-muridnya, lalu kemudian Dia naik ke surga, lalu Dia meninggalkan kita sendirian. Tapi Dia menunjukkan bahwa Dia Allah yang menyatakan dirinya di tengah-tengah tekanan masalah yang kita hadapi. Jadi seringkali di tekanan kita, di problem yang kita hadapi, sama seperti murid-murid tadi, dua murid-muridnya, ketika dia mendengar Yesus mati, mereka kebingungan atau harus mengapain, dan dia merasa bahwa segala satu pengharapan mereka, problem mereka, bahkan tekanan yang mereka alami mungkin dari keadaan situasi mereka pada waktu itu membuat mereka putus asa. Dan hari ini saya mau ingatkan kepada kita bahwa di tengah-tengah tekanan kita, di tengah-tengah hal-hal yang sedang kita alami, bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tapi murid-muridnya tidak menyadari karena apa? Karena ada penghalang yang menghalangi mata mereka untuk melihat bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Nah, kata Greka tadi, kata bahasa Yunani atau bahasa Greka tadi, krateo itu artinya to lay hold upon, artinya atau juga disebut juga to seize in one act and maintain. Artinya apa? Mengambil dan menahan dan mempertahankannya, atau menahan sesuatu, atau dikatakan to grab hold of in one act without letting go, merebut dalam satu tindakan, memeliharanya atau mencengkramnya tanpa melepaskannya. Jadi kalau saya melihat bahwa krateo itu ada halangan yang menarik, yang menahan sehingga murid-murid itu tidak bisa melepaskannya. Bukan cuma dihalangi tapi dipelihara. Ditahan, istilahnya tuh ditahan, tidak dilepaskan. Nah, saya mau ingatkan kepada kita bahwa ketika kita mempunyai selubung ini, itu bukan karena selubung ini menahan kita, tapi kita sendiri yang menahan selubung itu supaya tidak terbuka. Nah, itu dari kata arti krateo. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 29 ayat yang ke-11, dalam versi The Message bilang seperti ini, if people cannot see what God is doing, they stumble all over themselves. But when they attend to what He revealed, they are most blessed. Artinya, ketika orang tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan di dalam kehidupannya, maka mereka akan tersandung dengan diri mereka sendiri dikatakan. Tetapi ketika mereka berada, mereka menghadiri, mereka mengerti, mereka tahu apa yang sedang dikerjakan, yang dibukakannya, He reveal dikatakan, maka mereka adalah dikatakan they are most blessed. Mereka adalah orang yang sangat diberkati. Mereka adalah orang yang paling diberkati. Jadi, kalau kita tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, dalam situasi kita, dalam keadaan kita, saya percaya bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita akan tersandung dengan diri kita terus menerus. Tetapi ketika kita mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan, Tuhan wahyukan, maka kita akan bisa melihat dan kita akan menjadi orang yang paling diberkati. Nah, kalau Anda memiliki krateo, selubung ini dalam kehidupan Anda tidak akan bisa melihat Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan Anda. Roma 8 ayat 28 dengan jelas mengatakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya Anda dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala situasi kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jadi karena itu kita belajar
melihat bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam segala situasi keadaan kita, yang baik maupun tidak, yang menyenangkan maupun tidak. Apapun situasi kita, kita harus belajar melihat bahwa Allah bekerja dalam segala hal. Dan saya percaya bahwa dalam segala hal itulah Tuhan bisa menantangkan hal yang baik buat kita dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan mata murid-murid Yesus terhalang? Kalau kita lihat di sini adalah ada beberapa hal yang kita pelajari. Dikatakan di situ bahwa waktu Yesus tanya apa yang sedang terjadi, lalu murid-muridnya bilang, apakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu kejadian belakangan ini, dia bilang. Nah, saya mau kasih tahu bahwa hal yang pertama, selubung yang pertama yang perlu kita angkat supaya kita bisa melihat Allah bekerja dalam kehidupan kita adalah kita harus membuka diri kita. Kita harus membuka batasan yang kita taruh dalam diri kita. Batasan yang pertama adalah kita merasa kita sudah tahu semua hal. Murid-murid berpikir bahwa Yesus nggak tahu apa-apa pada waktu itu. Makanya dia bisa berkata, apakah kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu yang apa yang terjadi belakangan ini? Kalau kita merasa tahu, kalau kita merasa kita yang paling ngerti keadaan kita, kalau kita merasa bahwa kita yang paling tahu situasi yang kita hadapi, saya kasih tahu bahwa Anda belum tahu apa-apa, Anda tidak tahu apa-apa, karena firman Tuhan katakan bahwa di sini ternyata mereka tidak bisa melihat Yesus karena walaupun mereka bilang bahwa Yesus sepertinya nggak tahu apa yang terjadi saat itu, buktinya mereka sendiri tidak bisa melihat Yesus, bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Nah, kalau kita menjadi orang yang paling merasa tahu banyak hal dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang yang tidak tahu sama sekali. If you are think you know everything, you really know nothing, dikatakan. Saya sedang satu perkataan yang seperti itu dikatakan. Kalau kita merasa bahwa kita tahu semua, maka sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Firman Tuhan katakan bahwa di Amsal 15 ayat yang ketiga dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi saya kasih tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak banyak mengetahui karena apa? Karena kita punya Allah yang tahu segala hal. Dia mengawasi semua orang baik, semua orang jahat. Jadi jangan berpikir kita yang paling tahu. Nah, saya pernah melayani satu ibu yang dia merindu supaya hubungannya dengan anaknya dipulihkan. Ketika saya membagikan firman Tuhan, saya menceritakan bahwa ada satu tindakan yang ibu itu lakukan. Ibu itu berkata bahwa dia tahu itu firman Tuhan, dia tahu, dia ngerti apa yang harus dia lakukan. Tapi saya encourage dia melakukan, tapi dia begitu banyak alasan, dia bilang, oh saya tahu itu pastor, oh saya tahu, saya ngerti saya harus begini, tapi kayaknya sulit ya gitu ya. Pertemuan pertama saya gagal karena beliau merasa dia lebih tahu banyak hal. Dan kemudian selanjutnya beberapa waktu kemudian dia minta ketemu lagi, minta ngobrol lagi, minta konseling lagi. Dan saya membagikan hal yang sama. Dan dia kembali berkata, oh ya saya tahu pastor, saya tahu saya harus lakukan itu, saya tahu. Saya bilang sama ibu tuh, ibu tahu saja tidak cukup. Ibu harus ada tindakan kalau mau ada pemulihan. Ada satu tindakan, ada satu tindakan yang harus dilakukan untuk supaya hubungan ibu dengan anak pulih. Kemudian ibu itu memutuskan untuk bukan cuma dia tahu, tapi dia belajar untuk mengambil tindakan. Lalu kemudian terjadi, saya mendapatkan laporan kembali, ternyata ibu itu sudah pulih hubungannya dengan anak. Kenapa? Karena kalau kita merasa kita yang paling tahu, maka kita tidak akan bisa melihat Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kenapa? Saya percaya bahwa kalau Tuhan izinkan problem masuk dalam kehidupan kita, masalah yang ada datang dalam kehidupan kita, di situ mungkin Tuhan sedang mengajari banyak hal. Saya nggak tahu, mungkin Tuhan mengajari, mungkin kita perlu belajar untuk berkomunikasi lagi dengan baik kepada pasangan kita mungkin. Mungkin cara komunikasi kita kurang baik. Dengan setiap situasi problem yang ada dalam keluarga kita, Tuhan lagi ngajarin kita mungkin hal tersebut. Atau Tuhan lagi ngajarin kita di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kita diajar untuk bisa mengatur keuangan kita lebih baik lagi. Atau kita diajar untuk bisa mengampuni. Bahkan ada hal-hal yang penting yang mungkin Tuhan mau rubah dari sikap, attitude kita.
cara kita mungkin berbicara, cara kita mungkin bertindak, cara kita mungkin berpikir. Saya percaya kalau Tuhan izinkan problem, masalah dalam kehidupan kita, saya mengajak kita semua untuk melihat bahwa di tengah-tengah setiap masalah kita, ada hal yang kita perlu pelajari. Jangan merasa kita sudah tahu semua, kita sudah ngerti semua, dan kita nggak mau belajar apa-apa. Kenapa? Kalau ketika kita stop belajar, maka kita akan stop bertumbuh. Ketika kita berhenti belajar, maka kita akan berhenti bertumbuh. When we stop learning, we stop growing. Jadi pastikan Anda jangan berhenti belajar. Yang kedua adalah yang menutupi mereka, selubung mereka bukan cuma mereka merasa lebih tahu dari Yesus, tapi pengenalan mereka kepada Yesus terbatas. Mereka membatasi pengenalan mereka kepada Kristus. Apa yang mereka batasi? Dikatakan di situ bahwa mereka mengenal Yesus sebagai nabi. Bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah, bukan sebagai Raja, bukan sebagai juru selamat. Mereka melihat Yesus sebagai nabi. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kalau kita mengenali Tuhan Yesus sebagai nabi, bukan yang sanggup menyelamatkan kita, maka otomatis kita akan terhalang, mata kita nggak bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini. Dan saya mengajak kita semua, pengenalan kita kepada Tuhan jangan berdasarkan apa kata orang. Jangan berdasarkan kesaksian orang lain. Tapi saya mengajak kita untuk mengenal Tuhan dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Alkitab juga mengajarkan bahwa ketika kita mau mengenal Yesus, jangan kita mengenal dari satu sisi. Karena ada sisi yang lain yang kita perlu lihat bersama-sama. Ada sisi yang lain yang kita perlu belajari bersama-sama. Dan kalau kita mau mengenal Yesus, saya encourage Anda untuk bisa mengenal Yesus dari 4 sisi. Kenapa dari 4 sisi? Karena 4 sisi ini diwakil oleh 4 kitab Injil. 4 kitab sinoptik. Yang disebutkan oleh para scholar, dikatakan. Kalau kita lihat di sini bahwa kita harus belajar mengenal Yesus dari sisi kitab Matius, di mana pribadi Yesus sebagai raja. Dia punya kuasa dan otoritas. Bahkan kuasa dan otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Dan kita diajar untuk juga mengenal Yesus dari sisi kitab Markus, di mana pribadi Yesus sebagai pekerja keras, sebagai seorang hamba yang menderita dan melayani sebagai imam. Saya rasa kita perlu belajar tentang servanthood di situ. Dan kita perlu belajar dari sisi kitab Lukas, pribadi Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita, yang menebus hidup kita dari dosa-dosa dan kutuk, bahkan sakit penyakit. Dan kita perlu belajar tentang Yesus dari sisi kitab Yohanes, sebagai Yesus sebagai pribadi yang menunjukkan keilahian Allah, keilahian Yesus sebagai Allah, di mana dia 100% Allah. Dan bukan cuma itu, di kitab Yohanes kita diajarkan bahwa ada pribadi Roh Kudus yang akan menyertai kita hingga sampai kepada kesudahan akhir zaman. Nah, karena itu kita perlu mengenal Yesus. Jangan kita mengenal Yesus cuma dari satu sisi. Ada 4 sisi yang lain kita perlu kenal Yesus. Dari 4 sisi yang lain kita perlu cari tahu tentang Yesus. Karena itu yang akan menolong kita bertumbuh. Menolong kita untuk bisa menaruh pengharapan kita lebih kepada Tuhan. Yang ketiga adalah selubung itu terjadi. Atau yang kita sebut namanya ada yang menahan mereka untuk melihat, mengenali Yesus bersama-sama dengan mereka. Yang ketiga adalah apa? Karena mereka membatasi diri mereka untuk menerima firman Tuhan. Mereka cuma tahu, dengar, tapi mereka nggak pernah mereka ngerti maksudnya apa. Saya tahu bahwa sebelum Yesus mati dan disalib, bahkan sebelum dia bangkit, itu dia sudah berbicara kepada murid-muridnya, ke-12 muridnya, dia telah menyampaikan hal yang sama berkali-kali bahwa dia akan mati kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Tapi tidak ada satupun muridnya ngerti dan
nangkap apa yang Yesus maksudkan. Mari kita buka bersama-sama dalam Lukas 18 ayat yang 31 sampai dengan 34. Kita baca di situ dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dikatakan di situ, diolok-olok, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu, arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Kalau kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, maka kita kan nggak akan bisa melihat apa yang sedang Tuhan persiapkan buat kita. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mulai membuka diri. Saya yakin murid-muridnya sudah dengar perkataan Yesus berkali-kali. Sudah dengar apa yang Yesus sampaikan berkali-kali bahwa dia akan mati kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa mereka nggak mengerti? Karena saya yakin mereka tidak menjadikan firman Tuhan sebagai rema dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita mau melepaskan selubung yang mengikat kita, yang menahan kita, maka kita harus belajar untuk membuka hidup kita diisi oleh firman Tuhan. Saya yakin kalau ketika membuka hidup kita untuk firman Tuhan, maka banyak hal yang baru yang kita lihat, yang kita dapatkan. Seringkali mungkin ketika mungkin kita sedang hadapi masalah yang sulit, firman Tuhan itu yang akan memberitahukan kepada kita, mengajari kita. Pertanyaannya adalah apakah Anda setiap pagi sebelum Anda melakukan segala aktivitas Anda datang lebih dahulu mencari firman Tuhan, memberikan waktu Anda untuk berdoa lebih dahulu. Kita lanjutkan di dalam Lukas 24 tadi, ayat yang ke-27, dikatakan seperti ini. Jadi Yesus ketika ada bersama-sama dengan mereka, lalu kemudian dia mulai menjelaskan, dikatakan seperti itu. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Di situ kemudian mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, yang mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dikatakan seperti ini ayat yang 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saya yakin bahwa kita perlu membuka diri kita untuk firman Tuhan. Seringkali kita menutup diri kita, membatasi diri kita untuk kita merenungkan, untuk kita mempelajari firman Tuhan, sehingga kita nggak sama sekali tahu apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau sedang perbaharui dalam kehidupan kita. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Yesus menjelaskan banyak hal, murid-murid di sana dikatakan bahwa hati mereka berkobar-kobar, hati mereka semangat, hati mereka menyala-nyala. Kenapa? Karena ada firman Tuhan. Saya yakin bahwa salah satu cara untuk selubung kita bisa dibuka, penahan yang menahan kita untuk bisa dibuka adalah kita harus membuka hidup kita untuk Tuhan bicara melalui firman-Nya. Dan firman Tuhan bukan cuma kita baca. Saya tahu mungkin Anda punya panduan baca. Mungkin ada yang baca dalam Alkitab dalam setahun. Tapi waktu Anda membaca, bukan cuma sekadar Anda mencapai target menyelesaikan bacaan Anda. Tapi Anda membaca kemudian merenungkannya. Membaca, merenungkannya. Dan Anda tulis apa yang Anda dapatkan dari firman Tuhan. Dan itu yang namanya kita merenungkannya. Dan Anda bisa tulis apa yang Anda pelajari. Dan Anda bisa menulis kembali kalau Anda sudah melewati hari itu. Kemudian Anda bisa menambahkan di situ bahwa Anda belajar apa hari itu. Dan firman Tuhan benar-benar menjadi rema dalam kehidupan Anda. Saya yakin firman Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan.
menguatkan, memulihkan, bahkan melepaskan kita dari setiap ikatan yang mengikat kita. Karena itu Anda jangan berhenti belajar firman Tuhan. Kalau di gereja AFJ Cimahi ada kelas discipleship journey, ambil kesempatan itu untuk belajar. Dan saya yakin Anda akan diperlengkapi, Anda lebih mengenal firman Tuhan, Anda lebih mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Yang terakhir adalah apa yang menyebabkan mereka nggak bisa lihat. Karena apa? Karena mereka membatasi pengharapan yang ada dalam kehidupan mereka. Karena mereka merasa bahwa pengharapan mereka telah hilang ketika Yesus mati di kayu salib. Bukankah itu yang terjadi bahwa seringkali kita membatasi pengharapan kita? Seringkali ketika kita merasa bahwa sepertinya situasi keadaan, masalah yang kita hadapi sepertinya tidak ada jalan keluar. Kita merasa bahwa bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menolong kita. Mungkin itu yang Anda sedang pikirkan. Mungkin itu yang Anda sedang hadapi hari-hari ini. Wah, pernikahan saya mungkin nggak bisa ditolong lagi. Wah, keluarga saya nggak bisa tolong lagi. Wah, kondisi pekerjaan saya tidak bisa tolong lagi. Wah, kayaknya kondisi saya akan sulit dan sebagainya. Saya kasih tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika Anda membatasi, ketika pengharapan Anda kepada Tuhan hilang, maka saya yakin Anda akan menjadi orang yang tidak bisa melihat apapun yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda. Saya bacakan firman Tuhan dalam Ibrani yang ke-6 ayat yang ke-19. Dikatakan apa? Pengharapan itu adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dikatakan apa? Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau kita kehilangan pengharapan kita kepada Kristus, maka otomatis kita nggak akan bisa berjalan, kita nggak akan bisa berlabuh, kita nggak akan bisa maju. Pengharapan kita penting sekali. Dan kalau Tuhan sedang izinkan problems yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti dia tidak peduli. Bukan berarti dia tidak mengasihi Anda. Tapi saya yakin bahwa dia ada di situ, siap menolong Anda. Cuman seringkali pengharapan kita sama Tuhan itu berhenti di saat kita menghadapi masalah yang besar dan kita nggak belajar untuk berserah kepada Tuhan. Anda lihat sendiri ketika murid-murid mendengar apa yang Yesus sampaikan. Mereka sampai di kampung, lalu mereka kemudian Yesus mau berangkat pergi lagi meninggalkan mereka. Tiba-tiba murid-muridnya mendesak Yesus untuk tinggal di situ. Kenapa murid-muridnya mendesak Yesus untuk tinggal di situ? Karena mereka berharap. Karena mereka menaruh pengharapan. Mereka mau belajar lagi. Mereka mau mendapatkan lebih lagi dari Tuhan. Mereka mau dengarkan lagi kata-kata penguatan dari Yesus. Bahkan bukan cuma itu, mereka izinkan Yesus untuk ambil alih, untuk mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, memberikan kepada mereka. Nah, saya yakin bahwa kita nggak boleh berserah kepada keadaan. Kita belajar menyerahkan seluruh masalah kita seperti murid-murid menyerahkannya kepada Kristus. Ada satu penelitian, sekitar berapa tahun yang lalu, cukup lama, di mana mereka meneliti pengaruh pengharapan ketika mereka bagi mereka yang sedang menghadapi masalah. Jadi mereka siapkan ada 2 set tikus. Jadi ada mereka melakukan percobaan dengan satu kotak diisi dengan tikus mungkin sekitar 5-10 dan satu kotak juga sekitar 5-10 tikus dari kotak A dan kotak B. Di mana kotak A ketika dimasukkan ke dalam air, jadi mereka isi ada akuarium, di situ diisi air yang cukup tinggi. Kemudian mereka masukkan tikus di yang kotak A di situ, dan untuk beberapa waktunya
Mereka biarkan tikus itu terus sampai mereka akhirnya tenggelam dan kemudian mati di kotak A tersebut. Dan ketika mereka hitung waktunya, ternyata tikus yang dimasukkan ke dalam akuarium di kotak A, dari tikus kotak tersebut masuk ke akuarium, ternyata mereka paling lama bertahan cuma 1 jam. Kemudian di kotak yang B, mereka masukkan ke akuarium dengan ketinggian air yang sama. Ketika mereka masukkan, lalu kemudian di sekitar beberapa menit sekali, jadi ketika mereka masukkan, kemudian kotak tikus-tikus itu kemudian diangkat keluar lagi, dipindahkan, dikembalikan ke kotak B. Kemudian lalu setelah sebentar mereka diangkat, lalu kemudian dilemparkan kembali masuk ke akuarium tadi. Lalu sampai beberapa menit kemudian, akhirnya diangkat kembali tikus tersebut. Kemudian langsung dikembalikan lagi. Sampai itu terjadi beberapa kali. Dan ternyata apa yang terjadi, tikus yang di kotak B ini ternyata masih bertahan lebih dari 24 jam. Jadi mereka dikasih, bukan karena dikasih istirahat ditarik keluar, tapi karena mereka dikasih pengharapan bahwa nanti bakal ada yang tolong mereka, angkat mereka keluar lagi untuk dari air tersebut. Jadi mereka berenang sampai akhirnya ternyata mereka bisa bertahan cukup lama karena mereka berpikir bahwa ada nanti yang akan membawa mereka keluar lagi dari air. Dan ini saya yakin bahwa ini adalah efek atau pengaruh dari pengharapan. Saya percaya hal yang sama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, bahwa pengharapan membuat kita bisa bertahan menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa kita perlu menaruh pengharapan bukan kepada Yesus yang mati saja di kayu salib. Kita harus menaruh pengharapan kepada Yesus yang bangkit dari kematian. Yang lucu adalah dari murid-murid, mereka melihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Mata yang buta melihat, telinga tuli mendengar. Orang yang dirasuki kuasa kegelapan, dirasuki roh jahat, semua pergi karena apa yang Yesus lakukan. Tapi mereka tidak menaruh pengharapan kepada Yesus bahwa Yesus juga bisa bangkit dari kematiannya. Dan bahkan dia telah menyampaikan kepada murid-muridnya berkali-kali. Saya rasa pengharapan kita menentukan ketahanan kita. Semakin kita percaya, semakin kita berharap sama Tuhan, semakin kita bisa punya kekuatan untuk melalui masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Karena itu saya belajar untuk encourage Anda semua, untuk belajar menyerahkan, untuk belajar menaruh pengharapan kepada Kristus. Saya bacakan ada 3 ayat firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Dikatakan seperti Mazmur 37 ayat yang kelima, dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amsal 16 ayat 3 katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Belajar menaruh pengharapan kita sama Tuhan, menyerahkan hidup kita, kekhawatiran kita, dan segala rencana dan perbuatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun dan memimpin kita dan membuat kita berhasil. Di hari Paskah ini saya mengajak kita semua untuk belajar percaya bahwa apapun yang mati dalam kehidupanmu, Tuhan bisa bangkitkan. Entah itu dalam keluargamu, di ujung dikatakan mungkin sebentar lagi mungkin akan mati, hubungannya akan makin dingin dan sebagainya. Saya mengajak kita semua untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup membangkitkan kehangatan di dalam keluargamu, sanggup memulihkan segala yang rusak dalam kehidupanmu. Even dalam pekerjaanmu, mungkin kau berkata bahwa tidak ada lagi sepertinya jalan buntu buat pekerjaanmu.
Saya kasih tahu bahwa saya juga menerima banyak kesaksian bahwa di tengah-tengah pandemi ini, sepertinya pintu yang satu tertutup, tapi Tuhan juga membuka dari pintu yang lain yang tidak pernah mereka duga sebelumnya, yang tidak pernah mereka pikirkan, karena mereka belajar menyerahkannya sama Tuhan. Mereka menaruh pengharapan mereka lebih kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami syukur buat seluruh jemaat-Mu hari ini boleh mendengar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan tidak menahan ataupun berusaha menahan dengan kemampuan kami sehingga kami tidak tahu apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ataupun jangan sampai kami menahan penghalang di depan mata kami Tuhan. Ajari kami untuk bisa melihat apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan menjadi pribadi, orang-orang yang belajar untuk mau mengupgrade diri kami Tuhan. Untuk mau belajar banyak hal. Kalau kami dipercayakan banyak hal dalam kehidupan kami, ajari kami untuk menekuninya, memperdalam lebih lagi Tuhan. Ajari kami untuk bisa belajar dari segala situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang kami bisa pelajari? Entah sikap kami, attitude kami, entah cara kami mengatur keuangan, atau cara kami berkomunikasi dengan pasangan kami. Bahkan bukan cuma itu Tuhan, ajari kami juga untuk mengenal-Mu. Bukan cuma di satu sisi. Ajari kami untuk mengenal-Mu di 4 sisi yang lain. Engkau sebagai Raja, Engkau sebagai Tuhan, Engkau sebagai Juru Selamat, Engkau sebagai hamba yang mau melayani kami Tuhan. Dan ajari kami Tuhan bukan cuma itu, untuk tidak membatasi diri kami, untuk suara Tuhan, untuk firman Tuhan bicara buat kami Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan terus menerus menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk membuka diri kami untuk lebih memberikan waktu kami untuk merenungkan firman Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk tidak menyerah pada keadaan, tapi menyerahkan semuanya kepada Engkau Tuhan. Ajari kami untuk menaruh pengharapan kepada Allah yang sumber dari segala sumber yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau akan terus membawa mereka terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.